요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Kamu sudah tahu kan? Ujar Alfredo. Diikuti William yang juga mendekati Laura, bersiap menerkamnya malam ini. Laura seperti kucing kecil yang akan terlihat sangat ketakutan melihat predatornya. Tidak Tuhan, tolong hentikan, saya sangat jelek, ujar Laura. Ia mencoba berontak dari keduanya, yang berhasil membuatnya terbaring tanpa bisa memberikan pemberontakan yang akan menghasilkan hasil yang sia-sia. Iya, dan semua akan sama saja ketika lampu dimatikan sayang. Tenanglah, kami akan melakukan kamu dengan lembut, ujar William pada telinga Laura, sehingga membuat semua bulu roma Laura berdiri mendengarnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba mendadak muncul satu lelaki yang melihat aksi kedua orang yang sudah membuat Laura tidak bisa melawan. "Tuan Tristan, tolongin saya," teriak Laura yang melihat Tristan menatap dirinya yang berada di bawah Alfredo dan William. "Apa kamu memintanya untuk bermain bersama?" tanya William pada Laura, yang dibalas Laura dengan gelengan dan juga mata yang melotot sempurna. Tidak, jangan Tuhan," jawab Laura pada William. "Atau hanya dengan berdua, kami saja tidak akan membuatmu puas sayang," ujar Alfredo dengan tatapan yang senyumnya yang semakin mesum. "Tidak mungkin, ampuni saya Tuhan," teriak Laura pada kedua orang yang menahan tangannya ini. "Oke, coba saja kalau Tuan berani macam-macam, saya akan gaduhkan semua ini pada dunia. Biar mereka tahu seperti apa tuan-tuan yang ada di sini dalam memperlakukan seorang gadis," sambungnya lagi, menggertak kedua tuannya itu. Namun alhasilnya, bukannya ia dilepaskan, malah ia semakin ditekan ke dalam kasur. Wah, kamu sungguh menggoda. Silakan kasih tahu saja pada dunia. Lagian kamu yang akan dicap sebagai wanita penggoda, jawab Alfredo, membuat Laura mendengus kesal. Dan terlintas sebuah ide baru di otaknya, dan semoga saja idenya ini kali ini akan berhasil. "Tuan Tristan, saya mohon tolong saya. Saya tahu kamu adalah orang baik, dan juga kamulah yang paling bijak daripada mereka semuanya," ujar Laura, yang memohon dengan mata yang berbinar-binar pada Tristan. Tiba-tiba Tristan bertindak seperti superhero, menendang Alfredo dan melempar William menjauh dari Laura. "Mari saya tolong, pahlawan penyelamat gadis cantik," ujar Tristan. Ia menarik Laura menjauh dari kedua orang yang berniat menghabisi Laura malam ini juga. "Hei, dua laki-laki mesum, jangan lagi kalian menindas Laura," ujar Tristan yang melindungi Laura di belakangnya. Setelahnya Laura tersenyum lega dan menjulurkan lidahnya keluar mengejek dua lelaki mesum itu. "Idiot," ujar Alfredo. "Bodoh, sok menjadi pahlawan kesiangan," ujar William yang tidak bisa berkata-kata lagi karena Tristan yang membela Laura. Dan Laura terus-terusan memuji Tristan, membandingkan Tristan yang jauh lebih bijak daripada dua cowok mesum itu. Tristan hanya tertawa puas atas pujian dari Laura. WK, Tristan sangat mudah ditaklukkan dengan pujian-pujian maut dari Laura. "Idiot sekali dia. Dia benar-benar tertipu oleh perkataan gadis itu," ujar Alfredo, sembari menggelengkan kepalanya yang dibalas anggukan oleh William. Mereka berdua melihat bagaimana Laura mempermainkan Tristan. "Laura, kamu juga tidak bisa menyalahkan kami. Tengah malam kau datang ke kamar Alfredo. Tentu hal itu akan mempermudah orang salah paham kan?" jelas William pada Alfredo. "Saya kan sudah minta maaf Tuan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saya tidur berjalan. Tetapi Tuan Alfredo tidak mau memaafkan saya. Dan ditambah Tuan William yang ikut-ikutan ingin memperkosa saya," jelas Laura pada William dan Alfredo.
tidur berjalan. Apakah hal itu bisa saya coba ke kamu? Balas Alfredo yang terus-terusan memojokkan Laura tanpa henti. Saya benar-benar minta maaf Tuan Alfredo, ujar Laura, menunduk tidak berani menatap mata Alfredo. Jika tidak, maka alasannya hanya akan membuatnya ketahuan karena kegugupannya. Alfredo berbalik membelakangi Laura. Kalau minta maaf, untuk apa adanya polisi? Dan kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu itu, maka berikutnya kamu harus patuh pada perkataan kami. Titah Alfredo panjang kali lebar, yang matanya melirik ke arah Laura, tidak bisa berkutik apa-apa lagi. Laura berusaha kuat menahan amarahnya. Sudah terpendam, dia tahu bahwa dirinya sedang dipermainkan lagi oleh Alfredo ini. Dasar bajingan, sikap lo ini serasa pengen gue benyokin tuh aja. Pengen gue tendang lagi kejantanan lo itu. Sumpah gue gerem banget sama si playboy cap kambing. Lagi-lagi lo mainin gue. Lihat saja ke depannya, apa yang bakalan gue lakuin ke lo orang. Oke, kali ini gue ngalah demi kebaikan diri gue sendiri, ujar Laura geram di dalam batinnya. Oke, baiklah Tuan Alfredo, ujar Laura ketus. Kemudian ia berjalan keluar begitu saja dari kamar Alfredo, tanpa memberikan hormat pada ketiga pangeran yang ada di kamarnya Alfredo. Sesudah Laura keluar, Alfredo, William, dan juga Tristan saling bertatapan dan tersenyum evilnya. Sangat menyenangkan mengerjai pelayan barunya ini, yang jauh berbeda dari pelayan-pelayan yang lainnya, yang bahkan merelakan dirinya demi mereka. Ruang tamu Taman Versailles. Keempat tuan tampan dan pelayannya sedang berkumpul. Laura, mulai hari ini kamu ikut belajar ke kampus Versailles bersama kami, ucap Brandon pada Laura lembut. Membuat hati Laura merasa lebih nyaman karena ada satu tuannya yang benar-benar memperlakukannya seperti manusia. Kamu harus siap menerima perintah, titah Alfredo. Ia mengingatkan Laura. Laura mengangguk tanda mengerti. Setelahnya ia menghela nafasnya kasar. Baru saja detik sebelumnya hatinya mulai menghangat, namun detik berikutnya hatinya kembali dingin mendengarkan perkataan Alfredo barusan. Sekarang cepatlah ganti bajumu, perintah Tristan yang melipat kedua tangannya di dadanya. Ganti baju? Buat apa tuan? Tanya Laura polos. Kenapa kamu ingin tetap memakai baju pelayan? Baiklah, sesuai keinginanmu, ujar Tristan yang berdiri dari duduknya bersiap ingin pergi. Dan Laura langsung membelalakkan matanya, segera berlari kilat keluar menuju kamarnya untuk mengganti bajunya. Brandon, William, Alfredo, dan Tristan hanya tertawa karena melihat sikap pelayannya ini. Pagi hari kampus Taman Versailles. 4 tuan muda yang tampan seperti pangeran turun dari mobilnya, diikuti Laura dan memasuki lorong sekolah yang dipenuhi wanita yang mengagumi ketampanannya. Laura berjalan menundukkan kepalanya karena 4 orang di depannya ini sungguh menarik banyak perhatian. Sejak hari ini gue akan belajar di Taman Versailles bersama keempat tuan muda. Semoga lancar saja ya. Dan gue bisa sukses. Amin. Doanya di dalam batinnya dengan harap semua akan baik-baik saja. Detik berikutnya Laura memasuki kelas bangsawan yang siswanya jelas adalah seorang anak bangsawan. Laura memasuki ruang kelas menghadap guru yang ada di dalam. Semuanya perkenalkan, dia adalah siswa baru di kelas bangsawan. Namanya Laura, dan dia juga pelayan dari 4 tuan muda. Jelas ibu guru yang memperkenalkan diri Laura. Semua siswa gempar atas masuknya Laura di kelas bangsawan. Cih, rakyat biasa agar belajar di kelas bangsawan. Bagaimana mungkin gadis jelek, cupu, dan terlihat konyol seperti itu bisa menjadi pelayan Taman Versailles? Kenapa harus dia yang melayani 4 tuan muda? Bincangan gadis yang berada di dalam kelas bangsawan itu. Laura mendengar semuanya.
tapi harus bisa menahan diri karena ini hari pertama dirinya masuk sekolah. Rasanya pengen gue jadiin rujak gepeng tuh mulut mereka, yang gampangnya saja menghina orang melalui pakaian dan wajahnya. Hello, gue juga anak bangsawan kali, emangnya kalian aja. Tapi sayangnya gue lagi masa percobaan menolak perjodohan sialan itu. Gumamnya kesal, dengan wajah yang memerah menahan amarah. Namun ia kepal kedua tangannya, agar ia bisa menahan amarahnya yang sudah berapi-api. Kampus Versailles adalah kampus bangsawan terbaik se-Asia. Tiap tahunnya, fokus menghasilkan para bangsawan di Asia. Hanya rakyat bertalenta yang bisa masuk kampus ini. Tapi itu pun masuk kelas biasa. Baiklah Laura, duduk di barisan paling belakang, ujar ibu guru. Laura berjalan menuju kursi kosong di bagian belakang. Hei, kamu bisa duduk di sini, ujar Alfredo yang mengosongkan kursi di samping kanannya untuk Laura. Di depan kursi Laura ada William dan Brandon. Di bagian kirinya ada Tristan. Oke, jawab Laura singkat. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Laura ingin menduduki kursinya. Kretak. Kursi yang diduduki oleh Laura patah, membuat dirinya terjatuh. Laura menjadi bahan tawaan satu kelas karena dia terjatuh. Kemudian Laura segera berdiri, membuang rasa malu jauh-jauh. Sial, pasti ulah keempat iblis kelelawar badut itu, ujarnya di dalam batinnya Laura dan mengepal tangannya kuat-kuat. Apa yang terjadi? Teriak ibu guru di depan yang mendengar tawaan satu kelas karena Laura. Guru, pelayan kami kentut hingga merusak kursinya, jelas Tristan yang menjelaskan kejadian yang bahkan jauh dari faktanya. Semua tertawa apa yang diucapkan oleh Tristan barusan, membuat ledakan tawa di kelasnya. Laura mengepal kedua tangannya menahan kesabarannya agar tidak menimbulkan masalah. Siswa biasa memang tidak seharusnya berada di kelas bangsawan, benar-benar cuma sampah, ujar seorang gadis. Kalau begitu ikuti pelajaran dengan berdiri saja, sambung ibu guru yang mengajar di depan. Laura terpaksa mengikuti pelajaran dengan berdiri. Apakah rakyat biasanya cuma sampah dan rakyat biasa tidak dianggap keberadaan di sini? Tapi sampah dalam kelas bangsawan jauh lebih banyak, khususnya keempat iblis kelelawar badut ini, batin Laura. Lelah berdiri? Tanya Alfredo. Menurutmu? Jawab Laura tanpa melihat ke arah Alfredo. Hiks, mensedihkan sekali. Gue sebelumnya tidak pernah dihukum seperti ini, batin Laura. Kalau kamu lelah, duduk saja di pangkuanku, tawar Alfredo yang menepuk pahanya agar Laura duduk. Laura menolak Alfredo sembari mengejek Alfredo dengan menjulurkan lidahnya, tidak memperdulikan apa kata Alfredo. Tidak lama kemudian, bel pun berbunyi. Semua siswa berhamburan keluar dari kelas menuju tempat yang dituju masing-masing. Alfredo dan keempat temannya itu pasti akan mempermainkan gue lagi, batin Laura yang sudah waspada akan permainan dari keempat tuannya itu, sembari mengerucutkan bibirnya malas. Hei, apa kamu pelayan keempat tuan muda? Tanya gadis siswi di depannya ini yang bernama Piska, ditanda namanya, yang diikuti dua temannya di belakang yang menghadang Laura. Cih, masalah datang lagi, masalah baru. Manusia punya batas kesabaran ya. Kalau sampai gue meluap-luap nantinya, jangan pernah salahkan gue, batin Laura, sembari memutar kedua matanya malas. Iya, ada masalah? Tanya Laura ketus, singkat, jelas, padat yang ingin melewati mereka.